Langkah pertama yang harus dilakukan oleh admin BLK adalah masuk ya ke e-training.kemenaker.go.id. Setelah itu admin BLK dapat login menggunakan akun BLK yang telah terdaftar pada kelembagaan kemenaker.go.id dengan memasukkan email juga password yang terdaftar, kemudian silahkan klik masuk. Setelah admin BLK masuk ke halaman dashboard ya, admin BLK dapat masuk ke halaman dashboard BLK yang berada di bagian pojok kanan atas. Kemudian untuk membuka kelas pelatihan, admin BLK dapat mengklik duplikasi pelatihan, kemudian pilih pelatihan, sesuaikan nama pelatihan yang akan diduplikasikan ya. Contohnya, tenaga kerja mandiri pemula mikro. Lalu klik duplikasi pelatihan. Apabila duplikasi pelatihan ini berhasil, maka akan muncul pesan pelatihan berhasil diduplikasi dan berwarna hijau. Setelah admin BLK menduplikasi pelatihan, langkah selanjutnya admin BLK perlu mengelola pelatihan dengan cara klik menu pelatihan, kemudian klik kelola pelatihan. Setelah itu masuk ke menu pengaturan, lalu klik informasi umum. Di halaman informasi umum admin BLK jangan lupa untuk mengatur tanggal pendaftaran dan juga tanggal pelatihan daring. Setelah itu, admin BLK dapat men-scroll ke bawah untuk melakukan konfigurasi pada pelatihan dengan cara mengcopy ID kelas e-training. Nah, setelah ID kelas e-training disalin, admin BLK kembali ke halaman pelatihan, kemudian klik pengaturan, lalu klik instruktur untuk menambahkan instrukturnya. Pilihlah nama instruktur yang tersedia, kemudian klik tambahkan instruktur. Jika data instruktur belum ada, maka langkah yang harus dilakukan adalah klik menu kelola instruktur, lalu sinkronkan instruktur dengan catatan instruktur telah ditambahkan pada kelembagaan.kemenaker.go.id. Setelah selesai melakukan konfigurasi pelatihan di laman e-training.kemenaker.go.id, admin BLK dapat membuka halaman pelatihan.kemenaker.go.id. Nah, pada halaman yang tampil, admin BLK dapat mengklik menu dashboard pengelola di bagian kanan atas laman ya. Kemudian di laman dashboard pelatihan admin BLK, klik buka pelatihan, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu pada bagian pelatihan admin BLK, klik buka pelatihan dan centang program pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang telah diduplikasi pada laman e-training.kemenaker.go.id. Kemudian klik selanjutnya. Admin BLK harus mengisi informasi pelatihan dan menentukan kapasitas peserta, lamanya pelatihan, batas waktu pendaftaran, dan tanggal pendaftaran ulang untuk peserta. Serta masukkan juga nama instruktur dan tentukan nih sumber dana pelatihan dan apakah menggunakan sertifikat ataukah tidak. Setelah informasi umum selesai diisi, kemudian klik selanjutnya. Pada halaman pelaksanaan pelatihan, copy kode platform e-training dan simpan kode tersebut. Kode platform e-training hanya dapat diregister satu kali saja pada satu kelas pelatihan ya. Kemudian klik selanjutnya pada halaman syarat dan ketentuan, beri tanda centang di bagian saya setuju dengan syarat dan ketentuan di atas ya. Kemudian klik buka pelatihan. Maka kelas pelatihan telah berhasil dibuat dan admin BLK tinggal menunggu nih inputan peserta bishub.kemenaker.go.id. Semua peserta yang dikirimkan oleh aplikasi Bishub akan masuk ke daftar ulang ya. Admin BLK harus memastikan seluruh kuota terisi penuh terlebih dahulu sebelum melakukan klik daftar ulang. Kemudian, admin BLK kembali lagi ke halaman e-training.kemenaker.go.id dan klik menu pelatihan, lalu klik kelola pelatihan, kemudian klik menu pengaturan yang terletak di pojok kanan,
kemudian klik informasi umum. Setelah itu scroll ke bawah, akan muncul tampilan konfigurasi pada pelatihan Kemenaker. Klik perbarui informasi kelas pelatihan. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Silahkan Anda scroll ke bawah dan ID kelas pada pelatihan Kemenaker telah muncul ya. Setelah itu atur tanggal ya, tanggal mulai pelatihan daring sesuai dengan jadwal e-training, klik tentukan tanggal mulai. Lalu klik ya, saya yakin. Setelah itu ada notifikasi berupa tanggal mulai pelatihan berhasil disinkronisasikan. Selanjutnya Anda bisa kembali klik pengaturan, lalu klik peserta untuk mensinkronkan ya data peserta yang ada pada halaman pelatihan.kemenaker.go.id dengan cara klik perbarui data peserta dari pelatihan Kemenaker. Jika sudah ada notifikasi data peserta berhasil diperbarui, selanjutnya lakukanlah penilaian dengan klik nilai, kemudian klik nama peserta. Jika sudah melakukan penilaian pelatihan, silahkan klik kirim nilai ke pelatihan Kemenaker. Berikutnya Anda bisa klik ya, saya yakin. Nah, jika sudah akan ada notifikasi nilai telah terkirim ke pelatihan Kemenaker. Setelah itu admin BLK dapat kembali lagi dengan mengklik daftar modul, kemudian klik pengaturan di pojok kanan atas ya, klik informasi umum, scroll lagi ke bawah, klik tentukan tanggal selesai. Ada notifikasi tanggal selesai pelatihan berhasil disinkronkan dengan pelatihan Kemenaker. Jika sudah, scroll ke bawah untuk mengecek kelas pelatihan dengan klik ke halaman pelatihan Kemenaker. Secara otomatis nih, admin BLK diarahkan ke halaman pelatihan kemenaker.go.id. Silahkan download laporan transaksi untuk mengetahui ya laporan hasil pelatihan yang telah dilakukan dengan klik download laporan transaksi. Sebagai tambahan, admin BLK juga perlu mengetahui cara menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk menyelenggarakan pertemuan secara online. Berikut cara menggunakan Zoom di komputer ya. Silahkan Anda cari Zoom Cloud Meeting di browser atau buka https://zoom.us diakhiri dengan /2. Nah, jika ingin melakukan pertemuan atau meeting, klik menu host a meeting, silahkan menggunakan video. Setelah itu Anda bisa klik sign in untuk masuk ya. Anda bisa nih memilih sign in dengan Google ataupun Facebook. Setelah itu Anda akan diarahkan untuk mengunduh dan memasang aplikasi Zoom di laptop Anda. Jika admin BLK ingin membuat jadwal Zoom meeting, buka aplikasi Zoom di PC Anda ya, klik opsi schedule pada halaman utama, atur jadwal meeting dengan mengisi topik ya, hari tanggal meeting, durasi, dan hal lain yang dibutuhkan, kemudian klik save. Oke. Kemudian untuk membuat link undangan Zoom meeting dari PC ya, jadwal meeting bisa dilihat di tab meetings. Untuk mengirim undangan, klik 3 titik horizontal pada jadwal tersebut. Oke, berikutnya klik opsi copy invitation atau bisa klik opsi show meeting invitation dan salin seluruh isinya. Selanjutnya admin BLK hanya perlu menempel ya atau mempaste undangan tersebut di chat sosial media yang ingin diundang ke dalam meeting Zoom. Selain itu admin BLK juga perlu mengetahui ya cara membuat breakout rooms di Zoom ya. Fitur breakout rooms hanya muncul untuk pengguna yang berperan sebagai host dan menjalankan aplikasi Zoom via desktop. Untuk mengaktifkan di breakout rooms, pertama klik my account di pojok kanan atas ya, kemudian pilih personal, kemudian klik settings. Scroll ke bawah hingga menemukan menu in meeting advanced ya. Di situ akan muncul toggle breakout room ya. Kemudian admin BLK cukup menggeser ke kanan untuk mengaktifkan fitur tersebut. Admin BLK harus mengaktifkan opsi allow host to assign participant to breakout rooms when scheduling ya, fitur ini untuk memilih ya dan menyetujui permintaan partisipan sebelum masuk ke dalam ruang obrolan. Setelah pengaturan selesai, klik save di bagian bawah untuk menyelesaikannya.
Nah, setelah mengaktifkan fitur breakout room di menu pengaturan, admin BLK bisa langsung membuka tampilan utama. Pada fitur breakout rooms akan muncul ya di samping kanan icon record ya. Klik icon breakout room untuk mengatur beberapa opsi yang tersedia. Setelah diklik, nanti akan muncul nih sebuah pop-up dengan 3 opsi sebagai berikut. Pertama, assign automatically, zoom untuk menempatkan peserta secara acak di sejumlah ruang yang telah tersedia. Nah, yang kedua ada assign manually, host untuk menentukan siapakah peserta dan ruang pertemuan mana yang kiranya sesuai. Yang ketiga ada let participant choose rooms ya, untuk membebaskan peserta untuk memilih room pertemuan. Anda bisa memilih salah satu dari ketiga opsi di atas, lalu klik tombol create untuk menyetujuinya.